Halo, selamat malam Indah. Halo, selamat malam Rian. Gimana nih kabarnya Indah? Alhamdulillah baik. Kalau Lagi, kamu Yan? alhamdulillah baik-baik. Lagi di Jember berarti ya? Iya, aku sekarang lagi di kosan Jember. Di Jember keadaannya gimana dah? Masih padat, orang-orang padat kegiatan atau gimana? Kan sekarang lagi corona nih. Maksudnya yang di Jembernya gitu apa Uh, gimana? ya Di Jember, keadaan masyarakat orang-orangnya. sekitar Jember. Kalau yang aku perhatiin sih, di Jember tuh udah mulai rame lagi ya. Kayak pusat perbelanjaan, terus kayak tempat-tempat wisata, itu udah mulai rame lagi. Dan yang aku perhatiin juga sih, beberapa orang ini juga udah banyak yang nggak pakai masker lagi Wah, kayak gitu. waduh. Oke. Jadi Ah, kayak mm, ya keadaannya udah mulai agak mm. runyam lagi. Oke, berarti cocok banget nih malam ini kan kita mau ngobrolin tentang sebenarnya gimana sih kondisi pandemik sekarang gitu kan. Banyak orang yang sekarang sudah lupa bahwa sekarang tuh masih ada pandemik sebenarnya gitu. Oke, jadi malam ini kita mau bahas itu sih. Dah, kamu sebagai mahasiswa kedokteran ya uh, sharing lah sama teman-teman semuanya gitu. Nah, sebelum ke pertanyaan nih, aku mau tanya nih, Indah sekarang kesibukannya apa? Iya, Masih jadi 3 bulan terakhir ini kesibukanku ya cuma koas aja. uh, Nggak balik koas, kosan kosan rumah sakit itu aja sih. berarti memang fokus di koas ya? Iya, soalnya kan ini baru, aku kan koas baru ya, jadi kayak ya masih lumayan hektik gitu sih. Uh, Oke, oke dah. Ini yang pertama ini sih nyambung tadi yang Ida bilang kan di Jember sudah banyak orang yang mulai nggak pakai masker dan lain sebagainya gitu. Nah sebenarnya di lingkungan orang-orang kesehatan sendiri sekarang gimana sih pandemi itu? Masih sehektik yang awal-awal dulu atau memang sekarang sudah penanganannya mulai mulai berjalan lancar atau seperti apa bisa mungkin bisa diceritakan ke kita semua nih sebagai orang awam gitu. Iya. Jadi kan kita tahu sendiri ya, kalau di Indonesia itu penambahan jumlah pasien COVID itu kan bertambah tiap hari. Nggak ada cerita makin berkurang ya. Yeah. Kita di sini sebagai tenaga kesehatan pun juga makin takut ya, bahasanya takut ya. Lebih was-was lagi. Apalagi di Jawa Timur ini juga peningkatannya kan cukup banyak juga kan lonjakannya seperti itu. Jadi makin kesini pun kita nggak, sebenarnya sih ya nggak makin tenang gitu. Jadi malah makin takut gitu. Apalagi juga banyak kan ya beritanya pegawai rumah sakit kayak gitu banyak yang juga terkena COVID kayak gitu. Oh Itu jadi iya. bikin ya kan makin biasa ya, makin takut gitu. Apalagi saya sebagai DM yang baru gitu ya, gimana ya kayak baru adaptasi, baru terjun di rumah sakit itu. Jadi saya ya awal-awalnya ya cukup stres gitu kan, maksudnya kayak gimana ntar saya takut kena corona atau lain sebagainya gitu. Tapi ya Bismillah aja, waktu koas ya udah dijalanin, kita uh, melakukan prosedur apa-apa ya sesuai dengan yang ada, ya pakai APD yang lengkap, yang seperti itu. Ya pokoknya patuhi peraturan yang ada gitu. Oke, Pokoknya ya Bismillah. oke. Nah, ngomongin masalah koas nih, ngomongin masalah koas nih, dah. Kan kalau sebelum ini, kalau nggak ada pandemi kan koas pasti offline ya, terus ketemu pasien dan sebagainya gitu, kalau sepengetahuanku. Nah, kalau di masa pandemi ini koasnya tuh gimana? Ada beberapa yang memang online atau semuanya harus harus offline dan seperti yang kamu bilang tadi harus memakai APD dan sebagainya atau seperti apa? Ya, kalau di kampusku sendiri itu uh, untuk pembelajarannya sih tetap offline. Yang online itu mungkin cuma kayak presentasi-presentasi ilmiah aja. Tapi kalau yang offline ini dibatasin. Jadi biasanya kalau sebelum pandemi itu kita ada dinas pagi itu sama ada jaga malam juga. Tapi kalau yang sekarang itu dibatasin aja cuma jaga yang dinas pagi gitu. Yang jaga malam itu cuma beberapa bangsal stase aja kayak gitu. Kayak lebih dibatasin. Nah, sebenarnya koas itu modelnya tuh seperti apa sih? Udah, maksudnya kan
kamu baru lulus sebagai seorang mahasiswa gitu kan. Nah, sebenarnya koas itu kamu bekerja sebagai seorang dokter yang memang sudah diamanai untuk menangani pasien yang benar-benar sakit, atau kamu di apa istilahnya di training atau seperti apa sih? Iya. Jadi kita di DM ya dokter muda itu bukan berarti terjun di rumah sakit langsung disuruh nanganin yang ya udah pokoknya langsung tanggung jawabnya kita gitu. Ya awal-awal itu ya kita ngelihat dulu dokternya tuh gimana sih cara nanganin pasien yang benar tuh gimana, terus cara mereka bekerja itu kayak gimana gitu. Setelahnya mungkin beberapa lama kemudian ya kita bisa ya kayak mencoba melakukan beberapa tindakan, tapi tetap di dalam pengawasannya dokter sama perawat di rumah sakit seperti itu. Jadi kita nggak asal-asal ya sama pasien kayak udah deh mau coba-coba kayak gitu. Tapi tetap kita juga belajar di sini ya, belajar mencoba anamnesis pasien atau mungkin melakukan pemeriksaan-pemeriksaan lainnya. Tapi tetap itu atas persetujuan dokter dan pengawasan juga. Gitu. Oke. Jadi memang tetap ada pengawasan dari dokter yang sudah lama di situ ya, berarti ya. Maksudnya nggak dibiarkan ya. Begitu saja gitu. Oke. Nggak dilepas saja gitu. Nah, sebenarnya tantangan terberat dari seorang dokter, khususnya dokter muda itu apa sih? Apalagi yang di masa pandemi ini nih. Kan orang, kita nggak tahu nih orang yang sakit datang ke rumah sakit itu sudah bebas dari virus corona apa enggak gitu. Sebenarnya tantangannya apa sih yang paling mungkin yang paling Indah rasakan sulit gitu? Tantangan pertama ya jadi saya sebagai dokter muda yang masih 3 bulan baru koas ini tuh rasain kayak adaptasinya sih ya, kayak sebelumnya kan saya belum pernah ya kayak kerja di rumah sakit atau mengetahui kayak apa ya, maksudnya kayak apa-apa yang di rumah sakit, kegiatan dan sebagainya kan sebelumnya saya juga belum terlalu paham. Terus tiba-tiba saya masuk ke rumah sakit dan mulai adaptasi lagi, itu mungkin agak susah. Terus ditambah lagi waktu masa pandemi kayak gini kan, jadi itu kayak tambah pikir apa ya, yang sebelumnya gitu kita nggak pernah pakai APD yang tebel-tebel kayak gitu ya, paling kemana-mana cuma pakai masker apa sih 1 lapis doang kayak gitu ya. Sekarang harus pakai N95 dan N95 juga harus masih dilapisin lagi masker bedah 2 lapis, terus belum pakai face shield juga, pakai gown segala macam. Awal-awal tuh kayak kerasa sumpek panas gitu kan ya. Apalagi kayak harus meriksa pasien kayak gitu kan sebenarnya kurang nyaman kayak gitu. Tapi ya harus ya demi keselamatan juga ya kita tetap pakai kayak gitu. Mungkin lebih ke tantangannya seperti itu. Terus juga harus lebih was-was juga kan. Kita kan nggak tahu ya, maksudnya bukan nggak tahu sih, maksudnya kalau pasien yang biasanya udah dirawat di ruangan, maksudnya kayak dirawat jalan di ruangan di rumah sakit itu kan udah pasti dirapid dulu kan, kayak gitu. Tapi ya mungkin tantangannya itu waktu di poli sih kalau kayak gitu. Kalau orang mau periksa ke poli rumah sakit kan nggak mesti harus dirapid dulu kan. Nah, jadi kita kadang-kadang nggak tahu nih, ini jangan-jangan orang pasien yang kesini tuh kena COVID gitu kan, kita juga nggak tahu kan ya kalau waktu di poli kayak gitu. Mungkin lebih ke tantangannya di situ sih. Oke. Jadi memang karena COVID ini ya, jadi semuanya jadi takut gitu. Nggak tahu gitu siapa sih yang sebenarnya sedang kena virus ini gitu. Oke. Oke dah. Nah, terus ini, kamu sebagai seorang dokter muda nih, kira-kira apa sih yang sebenarnya harus masyarakat Indonesia lakukan gitu di masa seperti ini kan udah mulai ini ya, banyak orang yang sekarang berani untuk keluar karena memang sudah lama sekali di rumah kan, jadi berani untuk keluar dan ya beberapa orang juga memang harus keluar gitu kan untuk mencari nafkah. Nah, sebenarnya apa sih yang harus dilakukan orang Indonesia itu? Harus takut banget atau yang seperti apa sih? Iya. Jadi kalau menurut saya sendiri, kalau takut itu ya
ya jangan yang takut banget ya. Ntar takutnya malah bisa bikin stres, malah akhirnya kan kalau stres itu juga memicu imun kita kan, sebenarnya imun juga menurun, malah gampang sakit, malah tambah kena gitu. Maksudnya kita nyikapinya ya sudah, berarti COVID ini emang ada, dan untuk pencegahannya itu ya udah cukup yang 3M itu kan, mencuci tangan, memakai masker, jaga jarak, udah 3 itu aja gitu. Yang penting kita pakai masker. Terus kalau emang ya maksudnya kayak kepepet mau makan kayak gitu, ya nggak apa-apa makan, cuma jangan bergerumbul kayak gitu sama teman-teman gitu. Kalau bisa ya makan sendiri. Maksudnya waktu kita buka masker pun kalau lagi kepepet itu lihat-lihat kondisi kayak gitu. Terus juga jangan lupa mencuci tangan 6 langkah. Jadi nggak cuma yang cuci tangan kayak gesrek-gesrek kayak gitu kan. Kan sama aja kayak gitu. Terus sama yang paling penting ya jaga jarak gitu. Ya jangan suka gerumbul-gerumbul karena kita juga nggak tahu kan. Ya jangan nganggep teman dekat kita tuh, oh ini teman dekat kita mah kayaknya bebas sih dari COVID kayak gini. Ya belum tentu juga gitu kan. Sekarang juga kan banyak ya kayak anak-anak muda yang dia ternyata terkonfirmasi COVID tapi sebelumnya nggak bergejala kayak gitu. Jadi ya untuk saat ini pun kita harus berhati-hati dan ya kalau bisa sih nganggep kita sendiri gitu ya. Kita nganggep semua orang itu ya mungkin terkena COVID kayak gitu. Jadi kayak biar kita tuh bisa lebih berhati-hati dan nggak lemah. Setuju sih. Bahkan sekarang apa ya di lingkungan teman-teman kita aja udah yang banyak yang terinfeksi gitu. Tapi juga terbukti bahwa memang orang-orang itu juga sembuh dengan apa ya struggling untuk melawan COVID ini kan.